wabarakatuh. Waalaikumsalam. Chandra. Mohon maaf nih, merepotkan pagi-pagi dan undang Buratna untuk bercakap-cakap ya. Dan mohon maaf, saya nggak tahu kalau ternyata Buratna sedang sakit. Sudah sembuh, alhamdulillah. Chandra juga. Amin. Kemudian kan kita beberapa hari lalu udah melakukan observasi. Saya masuk ke Buratna. Ya. Sekarang pengen ngobrol. Jadi dari hasil cakapan observasi, kemudian pelaksanaan observasi, sekarang saya ingin melakukan percakapan setelah observasi. Gitu ya. Dari apa yang sudah saya lakukan di langkah pembelajaran itu ada hal yang belum tercantum di RTP tetapi saya lakukan, yaitu ketika saya meminta setiap kelompok itu untuk menuliskan curah konsep di post-it, kemudian masing-masing kelompok itu menempelkan di kertas plano. Itu memang belum tercatat di langkah pembelajaran tetapi saya lakukan. Itu salah satu dari diferensiasi produk untuk memberikan konsep, kemudian ada produk lain berupa peragaan gerak ya. Tapi dalam hal ini memang saya merasa untuk diferensiasi produk sudah berjalan, diferensiasi proses itu perlu saya perdalam lagi, kemudian untuk diferensiasi konten itu juga memang saya perlu melengkapi lagi. Malah lebih lengkap aksinya dibanding RPP-nya berarti tadi ya. Tadi Buratna katakan di RPP belum dicantumkan, namun sudah dilaksanakan ya menggunakan post-it. Kemudian tadi dikatakan juga bahwa apa tadi yang perlu ditambahkan adalah diferensiasi konten dan proses. Kemudian tadi kan Buratna katakan diferensiasi konten sama prosesnya masih perlu dibuat lebih bervariasi lagi. Jadi untuk kegiatan berikutnya apa sih trik atau strategi yang akan Buratna lakukan agar tujuan untuk memaksimalkan diferensiasi proses dan konten lebih baik lagi? Kira-kira apa yang akan Buratna lakukan ke depannya? Saya akan menambah beberapa aktivitas yang merangsang para murid yang memiliki pola belajar atau profil belajar auditori. Jadi saya akan memberikan tambahan berupa audio untuk merangsang para murid yang memiliki profil belajar audio. Karena kemarin secara audio visual itu sudah, tetapi untuk yang audio kemudian yang kinestetis juga belum saya lakukan secara maksimal. Ingin memaksimalkan profil atau minat belajar auditori siswa yang berarti mendengar ya, dengan memfasilitasi berupa video tadi ya, berupa musik tarian. Terus untuk mencapai itu dalam menyajikannya, musik itu disajikan dengan apa? Ya, jadi di bagian A saya menyajikan video, di bagian B saya hanya menyajikan audio, kemudian di bagian C saya menyajikan artikel. Dan beberapa gambar yang berhubungan dengan apa yang harus mereka peragakan pada tiap kelompok. Dalam hal ini mereka meragakan unsur utama dan unsur penting tari yang dikembangkan menjadi gerak-gerak dasar tari yang dirangkai menjadi sebuah komposisi tari. Tadi diferensiasi kontennya jadi menjadi 3 bagian begitu ya Bu ya. Nah untuk yang prosesnya yang ada dalam bayangan Buratna ya, untuk yang prosesnya ada yang proses hanya menggunakan audio, mereka membuat dan menyusun gerak tari hanya menggunakan audio, ada yang membuat dan menyusun gerak tari menggunakan audio visual video, ada yang menyusun atau melakukan gerak tari menggunakan gambar-gambar atau artikel.
Ya, sepertinya luar biasa dan menarik sekali. Terus tindak lanjut setelah observasi dan setelah percakapan ini, mungkin Bu Ratna akan mulai melakukan variasi dalam diferensiasi, dalam pembelajaran diferensiasi itu kira-kira akan dilakukan kapan? Akan saya lakukan di pertemuan berikutnya, yaitu di pekan depan. Untuk kelas, kebetulan saya mengajar 7A sampai 7B, jadi di pekan depan dan tiap kelas itu 3 jam pelajaran itu akan saya mulai untuk memperdalam diferensiasi. Lalu untuk PSE-nya itu menurut Bu Ratna apakah sudah sesuai dengan rencana? Atau ada yang perlu ditambahkan? Kalau untuk PSE kemarin saya sudah mempraktikkan mindfulness, baik itu ada yang di tengah maupun yang di awal. Dan kelas yang di observasi kemarin saya melakukan PSE mindfulness-nya di awal ya. Di awal, jadi ketika saya melakukan di awal itu pada saat itu kebetulan kelas itu olahraga ya, jadi mereka masih dalam kondisi kelelahan dan sebagainya, dan saya siapkan untuk mereka lebih fokus dalam mata pelajaran sendiri. Jadi setelah melakukan mindfulness itu anak-anak lebih tenang, lebih fokus, dan mereka lebih kesadaran penuhnya itu lebih baik. Ya, berarti punya alasan tersendiri mengapa memilih mindfulness di awal ya. Kemarin saya juga melihat, oh ini anak-anak masih pakai kaos olahraga. Ternyata tujuan Bu Ratna karena setelah pelajaran olahraga baru untuk mindfulness. Seperti itu ya, maka dilakukan di kegiatan awal. Ya, kemudian pengembangan diri untuk apa ya? Untuk memperbaiki diri atau untuk mengembangkan diri, kira-kira apa saja yang akan dilakukan Bu Ratna? Yang pertama, dari diri saya sendiri, saya akan membuat RPP yang lebih bervariasi tentunya dalam mencapai capaian pembelajaran yang lebih tujuan untuk memaksimalkan potensi setiap murid, karena setiap murid itu memiliki potensi yang berbeda-beda dan mereka memiliki profil maupun minat dan kesiapan belajar yang berbeda. Tentunya saya ingin memenuhi berbagai macam kriteria murid yang ada di kelas saya menjadi yang baik. Yang kedua, untuk asesmen awal itu akan lebih saya perdalam agar saya bisa mengetahui sejauh mana kemampuan siswa untuk khususnya pelajaran sehari. Jadi nanti saya ketika pelaksanaan pembelajaran itu akan lebih fokus untuk memberikan lebih banyak bantuan kepada para siswa yang memang memiliki kemampuannya kurang. Berarti asesmen awalnya untuk pemetaan kemampuan anak yang lebih butuh bantuan. Kemudian tadi kan Bu Ratna menyampaikan apa? Membuat RPP. Ya. Kira-kira untuk mendapatkan RPP yang diinginkan atau diharapkan, apakah Bu Ratna akan melibatkan orang lain atau tentunya yang pertama saya akan berdiskusi dengan sesama calon guru yang ada di sekolah. Yang kedua, saya akan berdiskusi juga dengan rekan sesama agar apa yang kita dapatkan bisa kita bagi dengan sesama guru saya. Kemudian saya juga akan diskusi juga dengan para murid pembelajaran, sebetulnya apa yang mereka inginkan dalam pelajaran. Saya akan menanyakan itu, apakah anak lebih
pembelajaran atau di luar kelas itu Kalau juga akan sama lebih menyemangati siswa. Harapannya nanti satu dengan pembelajaran kita bisa mendapatkan penyerapan yang lebih baik. Jadi ada kata kunci melibatkan siswa serta melibatkan murid dalam membuat rencana. Ya. Sepertinya menarik dan luar biasa. Mungkin saya juga ingin meniru seperti yang dilakukan Bu Ratna. Kalau seandainya beberapa hari ke depan saya ingin melihat lagi prakteknya Bu Ratna untuk diri saya sendiri ya, untuk belajar menimba ilmu dari apa yang sudah direncanakan oleh Bu Ratna, kira-kira tenang. Dengan senang hati saya akan dibuka untuk menerima masukan tentunya nanti apa yang bermanfaat dalam pembelajaran kita. Saya juga harus belajar juga dengan pengalaman saya dari Sama-sama. Oke, mungkin hari ini cukup ini dulu percakapannya, mungkin besok bisa kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan cepat sehat kembali ya Bu Ratna ya. Terima kasih atas waktunya. Kita udah udah banyak apa ya, sesuatu baru yang saya dapatkan dari Bu Ratna. Terima kasih atas waktunya. Cukup dulu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.